Fisioterapis terampil. 1. Seorang fisioterapis terampil sedang menangani pasien lansia dengan gangguan keseimbangan. Teknik komunikasi efektif yang paling tepat digunakan dalam situasi ini adalah A. Berbicara dengan suara keras dan cepat. B. Menggunakan istilah medis yang kompleks. C. Berbicara dengan jelas, lambat, dan menggunakan bahasa sederhana. D. Menghindari kontak mata langsung. E. Memberi instruksi tanpa memberikan kesempatan bertanya. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa teknik komunikasi efektif dengan pasien lansia melibatkan berbicara dengan jelas, lambat, dan menggunakan bahasa sederhana untuk memastikan pemahaman yang baik. 2. Dr. Lina, seorang fisioterapis terampil, menghadapi dilema etis ketika keluarga pasien meminta untuk tidak memberitahu diagnosis terminal kepada pasien. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip etika profesi fisioterapi adalah A. Mengabaikan permintaan keluarga dan langsung memberitahu pasien. B. Menyetujui permintaan keluarga tanpa pertimbangan lebih lanjut. C. Mendiskusikan situasi dengan tim kesehatan dan mencari solusi bersama. D. Menolak merawat pasien karena situasi yang rumit. E. Memberitahu diagnosis kepada pasien tanpa sepengetahuan keluarga. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam menghadapi dilema etis, fisioterapis harus mendiskusikan situasi dengan tim kesehatan untuk mencari solusi terbaik yang menghormati hak pasien dan keluarga. 3. Fisioterapis Budi diminta melakukan tindakan fisioterapi pada pasien koma. Langkah yang paling tepat sesuai prinsip informed consent adalah A. Langsung melakukan tindakan tanpa persetujuan. B. Meminta persetujuan dari keluarga terdekat pasien. C. Menunggu pasien sadar untuk meminta persetujuan. D. Mengabaikan tindakan karena pasien tidak bisa memberi persetujuan. E. Meminta persetujuan dari petugas rumah sakit. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam kasus pasien koma, informed consent harus diperoleh dari keluarga terdekat atau wali yang sah untuk mewakili kepentingan pasien. 4. Fisioterapis Sari menemukan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh rekan kerjanya. Tindakan yang paling sesuai dengan tanggung jawab profesional fisioterapis adalah A. Mengabaikan kesalahan tersebut. B. Melaporkan langsung ke media sosial. C. Mendiskusikan dengan rekan kerja tersebut dan melaporkan ke atasan jika diperlukan. D. Menyebarkan informasi tersebut ke seluruh staf rumah sakit. E. Menggantikan tugas rekan kerja tersebut tanpa pemberitahuan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tanggung jawab profesional mengharuskan fisioterapis untuk mendiskusikan masalah dengan rekan kerja terlebih dahulu dan melaporkan ke atasan jika diperlukan untuk menjaga keselamatan pasien. 5. Dalam komunikasi interprofesional, seorang fisioterapis terampil harus memahami konsep SBAR. Kepanjangan dari SBAR yang benar adalah A. Situation, Background, Assessment, Recommendation. B. System, Behavior, Action, Result. C. Symptoms, Basis, Analysis, Review. D. Structure, Balance, Approach, Resolution. E. Summary, Briefing, Arrangement, Report. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa SBAR atau Situation, Background, Assessment, Recommendation adalah metode komunikasi terstruktur yang digunakan dalam komunikasi interprofesional di bidang kesehatan. 6. Fisioterapis Andi menghadapi pasien dengan latar belakang budaya berbeda yang menolak sentuhan fisik dalam terapi. Pendekatan komunikasi peka budaya yang tepat adalah A.
Memaksa pasien untuk mengikuti prosedur standar. B. Menolak memberikan perawatan pada pasien tersebut. C. Mendiskusikan alternatif terapi yang sesuai dengan nilai budaya pasien. D. Mengabaikan keyakinan budaya pasien demi keberhasilan terapi. E. Menyerahkan pasien kepada terapis lain tanpa penjelasan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komunikasi peka budaya melibatkan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya pasien dan mencari alternatif terapi yang dapat diterima oleh pasien. 7. Fisioterapis Lina menghadapi situasi darurat saat gempa bumi terjadi di rumah sakit. Tindakan komunikasi yang paling tepat dalam situasi ini adalah A. Panik dan berlari meninggalkan pasien. B. Memberikan instruksi yang jelas dan tenang kepada pasien dan staf. C. Menghubungi keluarga pasien terlebih dahulu. D. Mengabaikan protokol evakuasi yang telah ditetapkan. E. Memposting situasi ke media sosial untuk meminta bantuan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam situasi darurat, fisioterapis harus mampu memberikan instruksi yang jelas dan tenang untuk memastikan keselamatan pasien dan staf. 8. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015, salah satu kewajiban fisioterapis adalah A. Melakukan tindakan medis di luar kompetensinya. B. Menolak pasien yang tidak mampu membayar. C. Merujuk pasien ke tenaga kesehatan lain yang sesuai. D. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan pasien. E. Membocorkan rahasia pasien kepada publik. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa salah satu kewajiban fisioterapis menurut Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 adalah merujuk pasien ke tenaga kesehatan lain yang sesuai jika kondisi pasien di luar kompetensinya. 9. Fisioterapis diminta untuk memberikan kesaksian di pengadilan terkait kasus malpraktik. Tindakan yang paling tepat sesuai aspek mediko-legal adalah A. Menolak memberikan kesaksian dengan alasan kerahasiaan pasien. B. Memberikan kesaksian sesuai fakta dengan izin tertulis dari pasien. C. Membocorkan semua informasi pasien tanpa batasan. D. Memberikan kesaksian palsu untuk melindungi rekan kerja. E. Mengabaikan panggilan pengadilan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam aspek mediko-legal, fisioterapis dapat memberikan kesaksian sesuai fakta dengan izin tertulis dari pasien untuk menjaga kerahasiaan dan integritas profesi. 10. Fisioterapis Rudi menghadapi pasien yang menunjukkan tanda-tanda penyakit menular. Tindakan pengendalian infeksi yang paling tepat adalah A. Menolak memberikan perawatan pada pasien tersebut. B. Menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai. C. Merahasiakan kondisi pasien dari staf lain. D. Melakukan terapi tanpa tindakan pencegahan khusus. E. Mengisolasi pasien tanpa memberikan perawatan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai merupakan tindakan pengendalian infeksi yang tepat untuk melindungi diri dan mencegah penyebaran penyakit menular. 11. Dalam praktik fisioterapi, prinsip ergonomi yang paling penting untuk mencegah cedera pada terapis saat membantu pasien berpindah adalah A. Mengangkat beban dengan punggung. B. Menjaga pusat gravitasi dekat dengan tubuh. C. Melakukan gerakan memutar saat mengangkat. D. Menggunakan otot-otot kecil untuk kekuatan. E. Menghindari penggunaan alat bantu mekanis. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa menjaga pusat gravitasi dekat dengan tubuh saat membantu pasien berpindah adalah prinsip ergonomi penting untuk mencegah cedera pada fisioterapis. 12. Fisioterapis Maya mengalami burnout akibat beban kerja yang tinggi. Strategi manajemen stres yang paling efektif dalam situasi ini adalah A. Mengonsumsi obat penenang tanpa resep. B. Menghindari interaksi dengan pasien dan rekan kerja. C. Melakukan teknik relaksasi dan mencari dukungan profesional. D. Mengabaikan tanda-tanda stres dan terus bekerja seperti biasa. E. Mengundurkan diri dari pekerjaan tanpa pemberitahuan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa melakukan teknik relaksasi dan mencari dukungan profesional merupakan strategi manajemen stres yang efektif untuk mengatasi burnout. 13. Seorang fisioterapis terampil menerima ancaman kekerasan dari keluarga pasien yang tidak puas. Tindakan yang paling tepat dalam situasi ini adalah A. Membalas ancaman tersebut. B. Mengabaikan ancaman dan terus bekerja seperti biasa. C. Melaporkan situasi ke keamanan dan atasan sesuai protokol. D. Langsung menghubungi polisi tanpa melaporkan ke atasan. E. Berhenti bekerja dan meninggalkan tempat kerja. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa melaporkan situasi ancaman ke keamanan dan atasan sesuai protokol adalah tindakan yang tepat untuk menangani situasi berbahaya di tempat kerja. 14. Dalam dokumentasi medis fisioterapi, prinsip SOAP yang benar adalah A. Subjective, objective, assessment, plan. B. Symptom, observation, analysis, prosedur. C. Status, outcome, action, progress. D. System, organ, approach, prognosis. E. Summary, objective, assumption, prescription. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa SOAP atau subjektif, objektif, assessment, plan adalah metode standar dalam dokumentasi medis fisioterapi yang mencakup keluhan pasien, temuan objektif, penilaian, dan rencana perawatan. 15. Fisioterapis Adit menemukan bahwa pasiennya memberikan informasi palsu tentang riwayat medisnya. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip etika dan hukum kesehatan adalah A. Mengabaikan informasi tersebut dan melanjutkan terapi. B. Melaporkan pasien ke polisi atas tuduhan penipuan. C. Mendiskusikan temuan dengan pasien dan mencatat dalam rekam medis. D. Membocorkan informasi tersebut kepada keluarga pasien tanpa izin. E. Menolak memberikan perawatan lebih lanjut tanpa penjelasan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa mendiskusikan temuan dengan pasien dan mencatatnya dalam rekam medis adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip etika dan hukum kesehatan, menjaga kepercayaan pasien sambil memastikan akurasi informasi medis.